Halo guys, selamat datang di live pertama aku dengan tema yang beda ya. Aku udah sering live tapi hari ini dengan tema yang baru, yaitu Grooming Class 101 with Tisna Saputra. Jadi kita bakal ngebahas tentang jerawat dan beruntusan bareng sama Kak Danang Wisnu. Ini Kak Danang jauh-jauh nih, dia nggak di Jakarta. Jadi kita live begini tetap maintain social distance tapi tetap berbeda. Halo Kak. Hai, hai. Halo. Tisna. By the way, kadang ini sebenarnya bukan dokter kulit, dokter gigi ya sebenarnya. Cuma aku kalau melihat Instagramnya, aku udah follow Instagramnya, aku benar-benar terinspirasi banget karena kalau aku sendiri pakai skincare itu based on experience ya, dan sama ngeliat-liat orang. Tapi kalau kadang sendiri kalau nge-review skincare itu sampai semua isinya dijelasin. Iya, dan itu penting banget. Makanya mau share juga sama teman-teman di sini. Ya, hopefully udah pada ready ya. Oke Kak, kita mulai aja langsung ya. Soalnya waktunya nggak banyak, tapi pertanyaan yang masuk pasti banyak banget. Oke, siap. Oke Kak, boleh cerita dulu nggak sih? Ini apa namanya? Kan kita hari ini mau jawab ngebahas tentang jerawat dan beruntusan. Jadi sebelum kita move ke cara ngatasinnya, mau tolong dijelasin deh, apa aja sih penyebab jerawat sama beruntusan? Hal-hal yang bisa nyebabin jerawat sama beruntusan? Jadi kalau aku sendiri, ya ketika, karena kebetulan aku sendiri tuh memang dari dulu, aku tercipta dengan kondisi kulit yang oily acne prone. Jadi memang dari sononya, aku sudah tercipta dengan kondisi kulit yang memang gampang berjerawat gitu kan ya. Nah, tapi kalau menurut pengalamanku sendiri, menurut pengalaman dan pola pikirku ya, ketika kita itu jerawat, hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan ada faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan jerawat itu. Itu tuh biasanya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal dari dalam tubuh kita, faktor eksternal itu dari luar tubuh kita. Kalau dari luar tubuh kita, itu tuh kayak semacam ada kotoran. Kotoran itu kan bisa macam-macam ya. Mulai dari mungkin pembersihan kita yang kurang oke, atau mungkin kita kena helm terus nggak dibersihkan dengan sempurna. Iya. Ya nggak sih? Atau kadang-kadang yang paling itu sarung bantal, ya nggak? Sarung bantal, handuk. Oh itu juga Kak? Itu juga dong, ya nggak sih? Kalau misalkan jorok kita tidur dengan sarung bantal yang kotor kan bisa memicu terjadinya jerawat. Kemudian kalau cewek jilbab, hijabnya itu kan juga kadang-kadang kan ada dalamnya. Banyak banget. Kan? Iya. Kan? Dalamnya juga. Kalau misalkan nggak sering-sering dibersihin, itu juga bisa memicu jerawat yang di sini. Gitu kan? Oh, tuh sering dicuci tuh dalaman jilbab. Itu juga harus dicuci banget itu. Kemudian juga kalau dari luar itu bisa dari skincare kita seperti apa, cocok nggak dengan kondisi kulit kita. Kalau dari dalam itu bisa macam-macam, bisa hormonal. Kalau cewek kan ada hormonal tuh 3 bulan. Kalau cowok kadang-kadang juga ada hormonalnya. Kalau stres, itu kan juga kadang-kadang muncul beruntusan nggak sih? Stres, kurang tidur, kayak gitu. Kemudian juga dari makanan kita. Makanan kita seperti apa? Tinggi lemak, atau mungkin kita lagi diet tinggi protein. Kalau misalkan kamu pakai suplemen whey atau apa. Itu juga iya. Ya kan? Jadi memang dari diet kita gimana. Terus dari kurang istirahat, kurang minum, dehidrasi itu juga gitu. Jadi kalau kulit kita itu kering, dia gampang gampang terkenal bakteri terus menyebabkan dia munculnya jerawat. Nah, faktor-faktor sebanyak itu yang harus kita kita harus kulik satu-satu, kira-kira kita itu apa nih penyebabnya. Yang mana gitu ya? Yang mana penyebabnya, kita eliminasi dulu penyebabnya itu, baru setelah itu kita mungkin pakai tambahan skincare atau tambahan apa-apa gitu loh. Jadi intinya adalah kita harus ngerti dulu kira-kira penyebabnya apa. Nah, kayak gitu tuh nggak bakalan bisa cepet, itu tuh bisa bertahun-tahun. Aku sendiri tuh menyadari ya nggak sih, kayak gitu kadang-kadang bertahun-tahun kok nggak ada progres sih muka kita, kayak gitu kan. Iya. Kita padahal udah ke dokter gitu, padahal udah ke dokter segala. Nah, bener. Nah, dokter itu kan ya dia bisa membantu, tapi kan sebenarnya yang tahu banget kenapa terjadi yang di rumah itu kan kita toh. Jadi makanya dokter nggak tahu bantal kita kotor gitu ya. Iya. Iya. Yang paling penting itu adalah introspeksi sebenarnya. Kita tuh apa sih? Introspeksi. Kita sehingga jadi kayak gitu. Banyak banget ya si penyebab jerawat ini. Kalau dari yang paling umum deh, kita kalau misalnya soal kebersihan, pasti nanti teman-teman pasti di sini habis udah tahu akan lebih bersih lagi, ganti semuanya konteks sama wajah, jilbab, bantal, sarung bantal, apapun yang konteks sama wajah, sampai tangan pun ya, mega-mega muka. Tangan. Itu ya itu mungkin udah
teman-teman di sini bakal coba hidup lebih bersih lagi. Nah, kalau misalnya dari style lifestyle-nya sudah bersih misalnya, kalau dari makanan gitu loh, kira-kira apa sih yang bisa nyebabin jerawat, makanan kayak apa gitu loh? Selain whey protein tadi ya. Itu bisa pedes. Ada orang-orang yang memang begitu makan pedes itu langsung muncul jerawat, itu juga bisa. Ya nggak sih? Waduh, yang sering aduh, gitu, bersyukur nggak begitu ya. Karena kita suka pedes ya. Terus ada lagi kayak kacang-kacangan, lemak-lemakan, susu juga bisa. Jadi itu tapi lebih ke arah alergi sih biasanya. Jadi ada kacang-kacangan sama susu itu juga bisa menjadi pemicunya. Gitu. Kalau gorengan? Gorengan juga bisa, lemak-lemakan itu loh. Coba jadi goreng-gorengan kayak gitu juga bisa kadang-kadang. Oke, sekarang soal ngatasin si jerawat, tapi kita ambil yang general dulu untuk, apalagi kulit cowok, mostly banyak yang berminyak. Ini kalau netizen aku sih banyak kan cowok-cowok muka berminyak, sama nih. Kira-kira kalau untuk yang mukanya sama berminyak, hal yang... sama aja. Iya. Mostly kan banyak nih cowok nih, yang mukanya berminyak. Kira-kira gimana cara ngatasinnya gitu, selain dari lifestyle-nya tadi dan makanannya? Kalau si cuci mukanya kah atau ngerawat muka? Rawat muka. Kalau aku ya. Jadi aku ada yang di dalam dunia skincare over the counter itu ada yang namanya basic skincare. Jadi basic skincare itu adalah pembersihan, melembabkan dan memproteksi. Jadi kalau misalkan kulit kita itu sudah dibersihkan dengan bagus, dilembabkan dengan optimal, kemudian diproteksi dengan sunscreen dengan benar, sebenarnya tubuh kita itu bisa untuk mempertahankan dirinya sendiri. Jadi kulit kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang bodoh yang dia harus didikte ini. Sebenarnya dia punya sistem recovery. Sebenarnya tubuh kita didesain untuk punya pertahanan tubuh sendiri. Nah, pertahanan tubuh sendiri itu yang harus dioptimalkan karena kadang-kadang itu yang enggak, errornya tuh di situ, di sistem perlindungannya itu. Jadi pembersihannya kurang bagus, jadi sehingga bakteri itu kan nempel di kulit kita. Kemudian tidak dilembabkan dengan optimal sehingga kelenjar minyak kita itu aktif untuk memproduksi minyak. Gara-gara jadi tubuh kita sendiri kan ada sistemnya ya. Ketika kulit kita itu kering, dia secara otomatis memproduksi minyak untuk mempertahankan kelembapannya. Jika kelembapannya itu tidak ada atau dihilangkan dengan mungkin pakai sabun muka yang terlalu kering, otomatis tubuh kita bakal menghasilkan minyak lagi sehingga jadi makin tambah berminyak gitu kan ya. Terus yang ketiga itu adalah sunscreen, adalah sunblock. Karena sinar matahari ketika datang ke kulit kita, kemudian dia bisa merusak sistem yang di dalamnya itu, maka ya bakalan jadi kulit kita jadi bermasalah juga gitu loh. Intinya adalah yang namanya natural moisturizing factor, skin barrier function. Jadi sistem perlindungan alami di kulit kita itu yang perlu diperhatikan dulu kalau aku gitu. Pakai skincare-nya yang basic. Yang basic itu pakai yang untuk melembabkan. Melembabkan. Oke. Jadi note-nya buat teman-teman kalau mau mulai awal-awal nih mau ngatasin jerawat pakai skincare yang basic yang melembabkan. Aku mau nanya beberapa nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan banyak banget sumpah. Jadi kita bahasnya based on pertanyaan aja. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan, aku mau ada pertanyaan soal tadi skincare basic ya. Sebenarnya ada nggak sih kalau untuk, soalnya aku baca-baca di internet kayak kompres pakai es batu, terus pakai madu. Jujur-jujuran ya. Aku juga kan dulu kalau nyarinya dulu aku jerawatnya parah banget, bahkan sampai gila ya. Dan itu ngikutin pakai dikompres air, es segala macem, nggak mempan. Apakah itu membantu sebenarnya? Apakah itu membantu sebenarnya? Aku dulu pengalamanku tidak membantu, jujur sebenarnya tidak membantu. Yang paling membantu itu adalah aku introspeksi apa yang salah di diriku, kenapa bisa seperti itu. Yang kedua itu pakai skincare-nya dengan benar. Jadi jadi dulu itu cerita dikit, aku tuh memang dulu zaman masih jerawatan banget, itu memang terfokus untuk pakai skincare yang ada tulisannya tuh anti akne, pokoknya yang fokusnya untuk jerawat gitu ya. Pokoknya ada tulisannya buat jerawat bakalan tak pakai gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ketika aku pakai produk yang untuk melembabkan, awalnya dulu tuh malah anti aging. Jadi produk-produk untuk anti aging itu kan benar-benar membuat kulit kita itu lembab gitu kan ya. Begitu aku pakai itu, setelah sekian lama, sekitar setahun atau 1,5 tahun, pelan-pelan jerawat itu jadi makin tambah hilang pelan-pelan malah. Setelah aku tahu teorinya, oh ternyata benar. Selama ini aku pakai
produk-produk untuk apa namanya jerawat yang membuat kulit jadi kering, itu merusak skin barrier sebenarnya. Jadi membuat kulit kita itu sistem perlindungan alaminya itu menjadi tidak benar. Jadi ketika dia itu dikembalikan sistemnya dengan benar dengan hidrasi, otomatis jerawatnya jadi apa namanya hilang dengan sendirinya, ngono loh. Dan itu lebih konsisten, lebih awet dibandingin aku pakai obat totol atau apa yang buat jerawat itu begitu itu dihilangkan, kita berhenti pakai itu kan muncul jerawat lagi. Nah, kalau pakai yang melembabkan itu sampai kapanpun dia bakalan kayak gitu aja gitu loh. Lebih dia bisa mengubah lebih banyak gitu loh. Oke. Berarti ini buat teman-teman ya, sebelum nyari skincare atau ngikutin yang di Google, pertama introspeksi diri dulu. Oke ya, pada nanti kalau kita ngasih di Instagram ngasih tips cara ngilangin jerawat dan beruntusan, pertama introspeksi diri. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan karena pertanyaannya sangat gila-gila. Kita dari situ ya. Oke, pertama nih dari Indra. Kalau muka berminyak dan berlebih, face wash bisa 5 kali sehari atau lebih itu wajar nggak sih? Nah, sekarang kalau ini jawab dulu deh, ntar aku mau nanya juga sekalian nih curhat. Lanjut, silakan. Enggak, kalau aku membatasi kalau aku membatasi pembersihan wajah itu cuman sehari 2 kali. Kalau aku 2 kali. Jadi aku tuh biasanya 3 kali karena aku kalau sore itu kan olahraga kemudian aku kerja. Karena aku praktek malam kan, nah itu kan nggak mungkin nggak mandi dong. Nah otomatis exactly. aku cuci mukanya totalnya adalah 3 kali karena memang harus dibersihkan. Tapi kalau misalkan lagi weekend seperti ini aku nggak praktek dan kebetulan juga sore lagi off nggak olahraga, itu mentok adalah cuma 2 kali, pagi sama malam sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur itu double cleansing namanya, jadi pembersihan 2 kali. Yang pertama itu pakai kayak semacam makeup remover gitu untuk menghilangkan segala macam. Jadi sebenarnya sama toner beda ya? Kenapa? Sama toner beda? Makeup remover. Beda. Kedua. Jadi pertama itu adalah cleansing, itu double cleansing. Jadi sebenarnya double cleansing itu memisahkan antara cleanser yang water base dengan cleanser yang oil base. Jadi kita tuh kan tahu ada 2 jenis cleanser ya, yang larut dengan yang bisa melarutkan minyak dengan yang bisa melarutkan air. Nah, aku memisahkan itu. Jadi pertama aku pakai sesuatu yang melarutkan minyak dulu. Jadi sisa-sisa sunscreen atau sisa-sisa apapun yang oil base ya, itu dilarutkan dulu pakai itu. Biasanya pakai cleansing oil atau cleansing balm. Kemudian dibilas, habis itu pakai second cleanser. Second cleanser itu pakai facial foam. Facial foam apa aja yang penting cocok di kulit kita, itu biasanya sebelum tidur. Tapi kalau pagi, tergantung, kadang-kadang pagi itu kan karena aku terbiasa sebelum tidur tuh sudah bersih, jadi otomatis bangun tidur kan nggak kotor kan. Nah, itu dilihat kondisinya seperti apa. Kalau misalkan aku merasa mau berangkat kerja tuh terlalu greasy, terlalu berminyak, aku tetap pakai facial foam. Tapi kadang-kadang kalau misalkan enggak, aku masih merasa mukaku tuh baik-baik aja, ya sebenarnya nggak perlu. Jadi sebenarnya kita tuh meminimalkan proses cleansing itu loh. Meminimalkan justru ya. Kalau aku meminimalkan. Jadi kalau intinya kalau cowok nih ya, kalau misalnya 2 kali itu lah, 2 kali lah ya. Tapi kalau misalnya dibutuhkan kok keluar rumah, apalagi kalau aku juga pagi kan olahraga. Jadi aku sebelum ke kantor tuh aku cuci muka dulu. Tapi kalau ke kantornya naik busway, terus jalan kaki, transit segala macam, nggak mungkin ketemu klien dengan muka yang kusam. Itu pasti cuci lagi dan cucinya lagi nextnya malam. Jadi 3 kali itu udah mentok ya. Kecuali kalau misalnya kerjanya di luaran terus harus MC lah atau nggak mungkin ya gitu ya. Kalau gitu mungkin ya nanti ada cara lagi. Nah, soal face wash nih, ada nggak sih face wash andalan nih buat jerawat? Sebenarnya semua face wash yang melembabkan itu aku yang melembabkan. Karena aku sebenarnya gini ya, memisahkan fungsi setiap produk dalam skincareku, karena skincareku lumayan banyak. Itu setiap produk tuh setiap step itu aku pisahkan fungsinya. Jadi untuk apa namanya cleanser, untuk pembersih, sebenarnya aku cuman butuh 2 fungsi. Yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah tetap menjaga kelembapannya. Caranya cuma intinya bersih dan melembabkan. Jadi mau produk apapun, yang penting membuat kulit kita itu bersih dan tetap lembab, terjaga kelembapannya, aku bakalan pakai itu. Sip. Kalau disuruh apa, susah ya. Banyak ya.
Banyak ya. Oke, 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 oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke nih. Bagaimana memilih produk yang cocok di kita untuk mengurangi jerawat dan beruntusan? Oke, tadi apa yang membersihkan dan melembabkan atau ada tambahan lagi? Kalau ini untuk produk yang cocok itu biasanya tadi aku tuh kan basic dulu ya. Basic itu adalah untuk melembabkan dulu. Jadi untuk awal-awal pemakaian skincare aku memang tidak pakai produk yang macam-macam. Jadi intinya adalah yang untuk melembabkan. Jadi pilih produk yang ada tulisannya hydration, moisturizer. Hydration, moisturizer. Oke. Hydration intinya adalah itu. Biasanya yang mengandung kayak hyaluronic acid atau allantoin atau panthenol atau seperti itu atau niacinamide kayak gitu. Jadi fungsinya adalah untuk melembabkan. Nah, nanti ketika kulit kita itu sudah lembab, biasanya dia tuh bakal berubah sendiri, jerawatnya tuh bakalan turun sendiri. Setelah kulit kita itu cukup lembab, baru aku pakai skincare yang macam-macam. Jadi kayak mengandung apa namanya salicylic acid atau apa. Karena banyak kesalahan kalau di tempatku itu ya. Orang itu belum pakai moisturizer, belum pakai sunscreen, tapi udah pakai serum macam-macam. Nah, ketika dia itu ada efek samping, dia bingung ngatasinnya. Jadi sebelum pakai macam-macam seperti itu, aku selalu menyarankan perbaiki dulu basicnya. Jadi kamu sudah punya cleanser yang benar, kamu punya moisturizer yang benar, kamu punya toner yang benar, kamu punya sunscreen yang benar-benar cocok. Setelah itu baru mulai pakai skincare yang macam-macam gitu loh. Yang apa namanya mengandung retinoid atau mengandung salicylic acid atau glycolic acid atau macam-macam kayak gitu. Oke. Jadi jadi kompleks juga ya memilih produk yang cocok. Kenapa? Kompleks juga cara memilih produk itu. Kalau aku lumayan kompleks sih. Oke, basically ini benar banget nih. Ini buat teman-teman nih, intinya juga yang benar membersihkan tapi melembabkan juga ya. Soalnya waktu aku zaman-zaman SMA, aku pikir sabun yang ada tulisan akne-aknenya itu dan kulit aku jadi nggak berminyak dan jadi keras, apa ya, kencang gitu. Ya, itu buat aku bersih. Ternyata itu tidak ya. Ternyata itu tidak ya. Kok kencang sampai yang salah. Nah ini. Jerawat di leher disebabkan oleh apa ya? Gimana cara nyembuhinnya? Nah ini sebenarnya jerawat di leher apa jerawat di muka sama nggak sih? Kalau jerawat di leher itu biasanya kayak leher jaket atau masker. Kebanyakan kalau aku kayak gitu ya. Karena gini, dengan catatan bahwa kamu pakai skincare itu rata antara muka dan leher. Sampai sini. Karena banyak orang yang nggak pakainya itu sama. Jadi kalau aku sendiri kan pakai skincare itu bener-bener di muka, di leher sampai di sini kan. Jadi ini bakalan sampai sini. Kalau misalkan sampai di sini. Jadi kalau kita pakai kemeja itu minimal ya rata semua gitu kan. Kemeja kan agak dikit kan. Jadi rata semua. Kalau kaos kan segini, tapi kalau kemeja kan agak ke bawah dikit. Minimal itu semuanya rata semua. Gitu. Nah, tuh guys, cuci muka tuh sampai sini, jangan sini doang. Iya kan segini kan. Iya. Oke, lanjutkan. Terus kalau skincare-nya sudah sama, itu biasanya yang kalau aku sendiri sih biasanya masker. Kalau pakai motor itu pakai lehernya jaket, itu kan kegesek-gesek plus kotor tuh kan. Kalau mungkin jarang dibersihkan atau apa gitu juga. Kemudian kalau di gym biasanya handuknya. Handuk yang digantung terus. Iya, betul. Terus sawal bantal atau segala macam. Kalau misalkan kita terbiasa tidur telentang, sawal bantalnya bantalnya kotor di bagian sini nih, bagian pundak kan juga bakalan jerawatan juga. Oke. Biasanya lebih ke arah. Iya. Jadi kalau leher tuh disebabinnya oleh hal-hal yang gitu juga sama aja kayak muka, cuma kalau muka lebih yang dikontak dari ke muka, yang kalau di leher kayak jaket atau segala macam kerak. Ya, jadi kalian bener-bener jaga kebersihan. Ingat yang kontak-kontak yang kalau cuci muka juga ngebersihin pakai serum-serum sampai sini juga. Kalau aku gitu, habis sampai sini. Kalau cewek kadang-kadang sampai di dada kan, di ini. Makin deh pengeluaran buat serum makin banyak. Oke, lanjut. Gimana sih cara biar ini juga nih, aku juga pengen tanyain ini sih. Gimana sih cara biar nggak ketergantungan krim dokter? Karena jujur, aku juga waktu jerawatan, waktu ke dokter, pas di dia mukanya jadi ya kayak gini lah. Oily tapi nggak berjerawat gitu. Tapi setelah lepas, cepet banget adanya lagi. Ada nggak tipsnya sih sebenarnya? Idealnya, kalau kita ngomongin masalah ideal ya, sebenarnya itu konsul ke dokternya, bilang kalau kita mau stop. Banyak dokter yang cukup open untuk menerima itu ya. Jadi kita jujur aja ngomong, kita sudah kondisinya seperti ini, mungkin kita mau stop pakainya, terus nanti dosisnya kan bakalan diturunin.
Karena kan kalau misalkan dokternya itu mungkin pakai retinoid atau mungkin pakai exfoliator atau mungkin pakai semacam apa namanya krim steroid, itu kan harus tapering terus. Jadi dosisnya bakalan harus dikurangi pelan-pelan. Nah, itu kalau bener-bener stop, memang remuk sih, muka kita bakalan rusak ya. Tapi kalau misalkan dia bisa di tapering off, bisa dikurangin pelan-pelan gitu, maka nanti bakalan sebenarnya efek sampingnya juga bakalan minimal. Tapi kalau misalkan sekiranya kamu nggak bisa dengan kondisi ideal seperti itu, kamu nggak bisa ngomong sama dokternya, stop nggak masalah, tapi saranku jangan langsung bener-bener stop gitu loh. Jadi krimnya itu mungkin awalnya setiap hari, terus dibikin seminggu mungkin 3 kali, kemudian setelah dijarangin sendiri ya? Nah, dijarangin sendiri dikombinasi sama skincare pasaran. Skincare pasaran paham. Saranku yang tidak aneh-aneh, yang bener-bener cuman untuk melembabkan. Kayak produk-produknya The Body Shop atau Kiehl's itu kan relatif nggak macam-macam ya. Dia itu kan bahan aktifnya nggak macam-macam, jadi cuman kayak untuk melembabkan aja. Saran-saranku kayak gitu-gitu aja sih. Laneige, produk-produk Korea kebanyakan. Produk-produk Korea itu kebanyakan nggak ada macam-macam isinya. Jadi cuman karena memang kulit mereka udah kayak gitu ya. Jadi mereka biasanya cuman simple-simple aja yang memang untuk melembabkan. Jadi dikombinasi sendiri antara si skincare dokternya itu sama produk over the counter yang tidak aneh-aneh. So, jadi buat teman-teman kalau mau berhenti dari dokter, pertama open dulu ke dokter, bilang kayak udah mau stop gitu ya. Jadi ntar dokternya ngejar sendiri. Kalau misalnya kalian malu-malu, ntar ditanya kenapa nggak punya duit lagi ya. Nah, kalian ngejarang-jarangin sendiri, terus digabung sama skincare pasaran gitu ya. Ini ada lagi, apa boleh kalau lagi jerawatan pakai face scrub? Kalau boleh harus nunggu berapa kali dalam seminggu? Nah, ini aku mau curhat dulu nih sebelum dijawab nih ya. Mau curhat dulu. Oke. Sebenarnya aku juga kayak, misalnya aku juga yang teori kayak gini nggak boleh pakai face scrub, aku sudah baca ya, soalnya aku juga ini suka baca-baca juga sebelum ngelakuin. Tapi aku emang anaknya bandel, pengen nyobain yang nggak boleh dulu. Dan kalau aku pakai face scrub, waktu aku cobain pakai si Lush Mask of Magnanimity. Iya, pakai itu malah jerawatku tuh hilang. Jadi aku pikir pakai scrub tuh boleh, dan aku tuh sama scrub malah ini ya, kalau ada jerawat atau ada jerawat yang kecil-kecil banyak gitu pakai scrub, besoknya hilang. Mungkin kulitku aneh. Nah, tapi coba untuk kulit orang lebih kebanyakan gimana nih, Kak? Permisi, kalau Lush mungkin masuk akal ya. Oke. Tahu deh. Oke. Jadi kita nggak ngomong tentang Lush, coba in general biar teman-teman siaga satu dulu. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kita ada butiran scrub, terus ada jerawat, dan kebetulan jerawatnya itu bentuknya itu pustula, jadi yang ada nanahnya, yang mau meletus nih, memang sebenarnya tidak disarankan karena dia bisa membuat dia itu pecah, terus akhirnya nanti kesebar. Sebenarnya alasannya cuma itu aja. Tapi selama memang dia itu, kita bisa bikin supaya dia itu tidak membuat si jerawatnya itu istilahnya itu kayak keluar secara tidak sengaja, akhirnya malah kesebar. Kan karena otomatis kan kesebar kan. Sebenarnya juga nggak masalah. Yang kedua adalah pastikan scrubnya itu tidak mengiritasi. Jadi kalau aku sendiri pakai, kan ada banyak scrub di dunia ini yang tidak membuat iritasi. Jadi ada kayak ada scrub yang gentle banget kayak punyanya The Body Shop yang oat. Itu tuh lembab banget, dia bener-bener lembab banget. Itu mau dipakai muka yang jerawatan kayak gimana pun sebenarnya juga nggak masalah, karena dia membuat jerawatnya itu menjadi lebih kalem, ngono loh. Jadi apakah boleh atau enggak, sebenarnya nggak bisa dijawab segitu juga sih, karena dilihat juga kondisi kulitnya seperti apa, jenis jerawatnya kayak gimana, masuk di fase apa, reaksi kulit kita seperti apa, dan produk yang kita pakai kayak gimana, dan cara kita pakai kayak gimana. Iya nggak sih? Jadi nggak bisa itu aja, seboleh atau enggak gitu juga sih. Oke, jadi intinya gimana ya? Scrub tertentu bisa membantu, bisa membantu, tapi nggak semua scrub bisa dipakai. Jadi tetap aja kita nggak bisa langsung ketok mati nggak boleh pakai scrub, karena ada scrub tertentu yang juga bisa membantu, tapi dengan catatan tertentu. Oke, itu guys, itu masukan banget. Karena selama ini aku pakai Lush of Magnanimity, terus aku bilang bagus buat jerawat. Sorry ya Kak, maaf.
Soalnya aku pertama kali kenal scrub buat di muka itu Mask of Magnanimity and I thought karena si Mbak bilang dan aku pakai dan itu buat di jerawat sih cepet banget. Cuma di dompet juga cepet hilang, selain jerawat hilang, duit juga cepat hilang gitu loh. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Kak, jerawat hormonal itu katanya bakal ninggalin bekas yang susah hilang. Itu benar apa enggak? Benar gak sih kalau jerawat hormonal? Tergantung. Apa sama aja? Lebih ke arah mana? Jadi ada tiga. Oke. Yang pertama adalah PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Jadi yang warnanya itu hitam. Kemudian ada yang erythema. Erythema itu bentuknya merah. Terus ada yang scar. Scar itu yang bentuk ada perubahan struktur. Jadi rodok jeglong ngono loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Oh, ya, kayak agak bopeng. Scar. Nah, kayak bopeng. Nah, tergantung. Nah, seperti itu tuh sebenarnya tergantung kulit kita itu cenderungnya kemana. Karena nggak semua orang bakalan terbentuk merah, nggak semua orang bakal terbentuk hitam, atau nggak semua orang bakal terbentuk bopeng. Jadi tergantung sih. Kalau merah itu biasanya agak susah, dan biasanya kalau untuk orang-orang yang kulitnya cenderung putih, yang pipinya kemerahan itu kan bekasnya kan jadi merah-merah juga. Itu memang agak susah. Tapi kalau misalkan kayak orang Indonesia rata-rata kan jadinya gelap, jadinya hitam kan. Kalau hitam sih masih lah pakai skincare itu masih bisa. Kalau scar itu biasanya ke dokter, biasanya di laser. Itu ya, laser ya. Jadi tergantung sih, jerawat itu sebenarnya ya sama aja ya. Maksudnya mau dia dari hormonal, mau dia dari kotor, mau dia dari apa sih, ya hampir sama aja. Sama aja, bekasnya sama aja jadinya ya, nggak ada hubungannya ya. Cuma yang harus tahu jenis bekasnya tuh apa yang tiga tadi ya. Kehitaman, terus jadi bopeng, sama merah ya. Oh ya, paling mending merah sih, lebih cepat hilang. Kalau bopeng yang susah harus ke dokter ya. Oh, bopeng susah banget. Oke, makanya tuh kayak bener gak sih kalau kata mama aku tuh bekas jerawat yang jadi bopeng tuh gara-gara kalau sering dipencetin ya? Gak mesti kok. Apa enggak? Mesti. Kayak nggak mesti. Setiap orang punya karakter sendiri di mana dia itu lebih ke arah mana nanti bekasnya. Gak mesti kok. Jadi beda orang beda. Beda. Setiap orang beda. Aku tuh jerawat tuh kan mesti tak pencetin, karena kalau misalkan jerawatku itu didiemin, bekasnya tuh malah hilangnya lama. Jadi mendingan gitu. Jadi aku tuh mendingan tak dipencet supaya dia itu isinya keluar. Habis itu malah recovery-nya atau bersembuhnya itu malah lebih cepat kalau aku. Tapi nggak mesti, setiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Oke. Jadi ini benar-benar jawabannya tuh tiap orang beda-beda ya. Jadi benar-benar gak ada benar-benar guys, gak ada patokan. Jadi kalian benar-benar harus figure out masalah kalian sendiri, introspeksi diri. Cuma kita orang-orang kayak misalnya skincare expert atau skincare enthusiast cuma bisa ngasih saran, itu juga sesuai experience masing-masing juga kan ya, gitu. Tapi harus dicoba lagi karena tiap kulit juga beda-beda. Lanjut. How do dry tip? Maksudnya kulit yang kulit kering kali ya, menghindari jerawat. Kalau mengurangi minyak takutnya malah makin kering gitu. Iya, kalau jerawat kebanyakan netizenku yang kulitnya berminyak, yang jarang yang kulitnya kering ngomong jerawat sih. Gimana tuh? Sebenarnya sama aja, intinya kalau misalkan baru awal-awal, aku selalu menyarankan untuk pakai sesuatu yang menghidrasi dulu sampai kulitnya itu cukup lembab, cukup terhidrasi. Habis itu baru kita mainan bahan aktif. Kalau untuk kita ngomongin setelah itu ya, setelah ngomong bahan-bahan aktifnya. Biasanya kalau misalkan kulit yang dry, biasanya aku nyaranin kalau untuk eksfoliatornya aku pakai lactic acid. Jadi kalau glycolic biasanya terlalu kering, jadi biasanya aku pakainya, nyaraninnya itu pakai lactic atau pakai Mendeley. Ya semoga ngeh ya. Kalau netizenku sih. Iya guys, nanti ini di save, nanti kalian Google aja tuh ya. Oke, yang penting ada ilmunya. Oke, lanjut. Retinoid. Kemudian pakai retinoid. Fungsi retinoid itu macam-macam, tergantung kamu nanti lebih prefernya yang seperti apa. Kemudian juga pakai niacinamide sama vitamin C. Setelah itu, yang paling penting adalah sunscreen-nya harus benar-benar, karena kulit yang kering itu kan cenderungnya dia itu kolagennya sama elastinnya itu kan cenderung gampang rusak gitu kan ya kalau terkena sinar matahari. Jadi pastikan dia benar-benar terproteksi dengan baik. Saranku, step pertama adalah benerin dulu basicnya. Bisa lihat di YouTubeku tentang basic skincare supaya detail aja. Intinya benerin dulu basicnya. Setelah kamu bener basicnya, kamu baru boleh nyobain kayak serum-serum atau bahan-bahan aktif yang lainnya.
gitu. Oke. Siap. Oke, guys, nanti kalau banyak-banyak jargon atau zat-zat, kalian boleh Google. Jadi ini teman-teman juga biar ada pintar, jangan dikasih sama dokter krim, nggak tahu isinya apa, krim malam aja, krim jerawat gitu ya. Iya, oke, siap. Lanjut kita. Gimana cara supaya jerawat nggak bekas? Nah, apakah semua jerawat pasti berbekas? Dan apakah ada cara biar jerawat yang kita hilangin biar nggak berbekas? Sebenarnya nggak semua jerawat itu bakalan ada bekasnya, tergantung orangnya. Okay. Ya tahu nggak sih ada orang yang kulitnya tuh mulus-mulus aja, ya nggak sih? Iya, dari lahir udah pakai air doang ya, pakai air doang. Iya. Pakai air doang, nggak ngapa-ngapain. Kayak tuh orang tuh hemat duitnya beneran. Beda kayak kita yang struggling banget kayak gini loh. Iya, true. Oke. Jadi ini nggak mesti sih. Nah, nggak mesti ya. Supaya tidak berbekas itu pun sebenarnya setiap orang juga bakalan berbeda-beda. Kayak misalkan aku tadi ya, aku itu lebih suka jerawatku itu tak keluarin. Jadi kalau misalkan bentuknya itu putih, masih tertanam di dalam, biasanya tak kasih sesuatu yang melembabkan. Jadi kasih toner yang benar-benar intens, kemudian kasih moisturizer yang benar-benar intens supaya dia itu lembab, supaya dia itu calming. Nanti setelah dia itu muncul matanya, baru setelah itu aku keluarin. Nah, itu jauh lebih cepat bekasnya hilang kalau di aku. Oke. Tapi nggak mesti. Ada yang seperti itu malah jadinya bopeng atau malah jadinya bopeng. Oke. Ya nggak sih? Jadi sama iya, aku kalau sampai putih gitu pasti bekasnya lama, iya. Bekasnya lama, iya kan? Iya. Justru jangan sampai putih. Jangan sampai bisa diputih. Oke. Jadi setiap orang karakter. Jadi benar-benar tergantung ya. Jadi mungkin Alistiara Fisika, namanya ya. Fiska, sorry. Jadi kamu juga bisa coba-coba dulu nih yang mana yang paling suitable, karena tiap orang ada yang bahkan nggak berbekas, atau kamu bisa coba-cobain semua perawatan mana yang paling cepat hilang bekasnya. Iya kan, karena beda-beda. Iya, basically emang skincare gitu ya. Oke. Paling simpel ke dokter, nggak simpel sih keluar duitnya ya kadang. Oke, lanjut. Ini Agnes Kar lagi. Oh iya, ini tadi cuma bisa di laser kalau misalnya bopeng lah ya. Ya, yang bopeng tadi udah dijawab juga ya. Iya, PRP macam-macam ya. Tergantung tingkat. PRP itu yang keluar darah itu kan? Apanya? Yang pakai darah itu bukan? Iya, Yang PRP yang pakai darah. Kalau orang laser ya cuman kayak nanti bakal bentol-bentol gitu aja sih. Oke, lanjut ya. Apakah pori-pori lebar, gede maksudnya ya, ngaruh sama pertumbuhan jerawat? Bener nggak sih? Jadi memang ada beberapa orang yang memang didesain dengan pori-pori lebar, dan itu sebenarnya tidak selalu relevan dengan pertumbuhan jerawat. Tapi lagi-lagi. Tapi kalau memang pori-pori lebar itu gara-gara kesalahan kita. Jadi kenapa pori-pori itu bisa lebar? Pertama, karena jadi gini, pori-pori itu kan sebenarnya kalau kita lihat di mikroskop, kulit kita itu kayak ada bantalan-bantalan yang ditata gitu, terus ada selanya yang namanya pori-pori. Nah, kalau kulit kita itu kurang lembab, bantalannya kan kempes, sehingga pori-porinya juga kelihatan makin tambah melebar. Nah, kalau kulit kita itu kering, maka sistem perlindungannya kan jelek. Otomatis ketika ada bakteri masuk, dia bisa muncul jerawat. Jadi sebenarnya masuk akal jika kamu melihat, oh pori-poriku besar, terus nanti tumbuh jerawat, ada kemungkinan gara-gara memang kamu kurang lembab, sehingga kulit kamu sistem perlindungannya itu tidak bagus, sehingga menyebabkan kulit kamu gampang jerawat. Saranku adalah pastikan yang pertama kali adalah hidrasinya benar dulu. Kelembapannya harus benar-benar intens dulu. Pakai toner yang benar-benar intens, pakai moisturizer yang benar-benar intens, pakai sunscreen supaya semua yang ditemplokin di muka kita nggak rusak. Nah, dilihat tuh pori-pori kamu mengecil atau enggak. Kalau mengecil dan jerawatnya terkontrol, berarti selama ini salah kamu. Tapi kalau pori-porinya gitu-gitu aja, tapi jerawatnya itu mereda, berarti memang kamu didesain dengan pori-pori yang besar, tapi jerawat kamu selama ini terjadi karena kulit kamu kurang hidrasi. Faktor lain, bukan gara-gara si pori tok gitu ya. Betul. Oke. Karena penjelasan kalau yang secara online tuh kayaknya gampang banget. Pori gede, masuk kotoran jadi jerawat. Sebenarnya, itu prosesnya, tapi nggak semua begitu, karena ada orang juga yang diciptain dengan pori besar. Aku aja porinya sekarang udah rapet, tapi jerawat mah tetap aja bisa nyempil kan? Sama aja. Iya kan? Sama aja kan? Aku udah di PRP, udah di laser, udah di apa-apa, sama aja.
Oke, jadi pori-pori memang salah satu faktor, cuma baru satu dari sekian tadi faktor Dari yang sekian banyak. Oke. Anyway, ini udah setengah jam nih, kita lanjut sedikit lagi ya Kak ya, soalnya ini banyak banget. Sorry, nanti mungkin semoga Kak Danang berkenan buat hadir lagi karena netizen ini sangat excited untuk masalah jerawat. Aku juga sangat excited banget. Sebel nih nggak kebagian buat nanya gara-gara banyak yang nanya nih. Oke, lanjut. Oh, cewek nih, TN Nabella. Kenapa ada acne spot yang misalnya minggu ke-1 nggak cocok, pemakaian minggu kedua malah cocok? Oh, maksudnya kayak, iya. Aku cocok, terus udah lama malah nggak cocok. Kenapa tuh? Sebenarnya nggak cuma acne spot ya, semua skincare itu bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang cocok, kadang-kadang nggak cocok. Aku sendiri dengan skincare serak belakangku ini, nggak semuanya itu ketika aku pakai itu efeknya bakalan sama. Apa yang mempengaruhi adalah skin condition. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan masalah jenis kulit. Ada yang namanya skin type, ada yang namanya skin condition, ada yang namanya skin concern. Skin type itu adalah jenis kulit kita. Jadi kulit kita itu oily, normal, dry, atau oily, normal, atau dry. Kalau skin condition itu apakah kulit kita itu lagi dehidrasi, apakah kulit kita itu lagi aging, apakah kulit kita itu lagi acne. Jadi intinya adalah apa yang terjadi saat itu. Nah, skin concern itu adalah apa yang mau diperbaiki. Jadi, Jadi 3 faktor itu aku selalu mengedepankan sama followerku harus tahu tentang perbedaan ketiga itu. Nah, skin condition, kondisi kulit itu bisa berubah. Kalau kondisi kulit kita berubah, otomatis cara kerja si skincare yang kita pakai itu bisa juga berubah. Makanya efeknya bisa berbeda-beda seiring waktunya. Skin condition itu bisa berbeda karena banyak faktor, mulai dari faktor eksternal. Kayak misalkan suhunya seperti apa, kita berada di iklim kayak gimana. Kayak misalkan kamu di Jakarta sama lagi pergi ke Malang kan beda kan rasanya. Beda, iya. Sama di Jakarta beda. Skin conditionnya kamu berbeda. Kemudian dari pola makan kamu seperti apa, pola tidur kita seperti apa, itu juga ngefek juga. Kemudian dari hormonal kita, kalau cewek kan siklus bulanannya itu kan mempengaruhi skin condition di kulit muka kita juga. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita balik lagi ya, introspeksi. Apa sih sebenarnya terjadi di diri kita gitu. Tapi berarti introspeksinya ini bukan sekali doang ya? Like seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita. Guys, jadi introspeksi bukan pada saat kalian cuma ngecek bantal kotor, pakai kerudung, baju berkerah atau apa. Tapi besok pada saat kalian pindah kota, kalian lihat lagi kondisinya gimana di saat di kota itu. Kalian pindah lagi, kalian lihat kondisinya di mana saat itu, gimana. Wow, banyak banget yang bisa dibahas ya. Gila, ini so kompleks tapi... Jadi makanya satu lagi aku mau ngomong, skincare itu menurutku itu jangan cuma punya satu. Kalau aku, jadi sama punya beberapa. Nggak tahu kan? Iya, jadi punya beberapa. Jadi nanti kalau misalkan sekiranya, ini tuh nggak seberapa cocok, kamu bisa pakai yang lainnya, gitu loh. Karena sebenarnya kulit kita itu berubah-ubah. Iya, benar-benar. Itu benar kalau skincare, ya benar kulit berubah-berubah. Aku aja punya makanya orang pernah bilang, Kak itu toner kok banyak banget, emang boleh pakai? Aku tuh ini nggak tahu namanya skin type atau skin condition ya. Kalau misalnya lagi nyobain nge-review produk, terus produknya nggak cocok, kulit aku kan kemerahan, aku bakal pakai toner yang ini. Tapi kalau kulit aku lagi normal, setelah udah nggak ada masalah, aku pakai toner yang biasa lagi gitu. Itu kan berarti memang introspeksinya terus-terusan, bukan karena pindah kota aja, karena kita gara-gara lagi demen makan cabai, terus gimana? Gila. Ini bener-bener ilmu banget. Thank you banget. Kita beberapa lagi ya. Daripada entar tiba-tiba kekat kan, kita belum kesimpulan. Oke. Beruntusan ada terus gak hilang-hilang. Kalau jerawat kadang muncul, kadang hilang, tapi ntar muncul lagi. Nah ini juga tadi sama ya, soal yang condition yang berubah-berubah ya. Introspeksi aja udah. Udah introspeksi diri deh lu ya. Udah. Ini. Beruntusan apa juga disebabkan karena makanan udah tadi ya. Tapi kurang tidur tadi. Sebenarnya tidur tuh yang ideal biar nggak jerawatan tuh gimana sih? Kurang tidur itu kurang istirahat, stres itu sebenarnya bisa mempengaruhi hormonal secara global di kulit kita. Jadi secara di tubuh kita, secara hormonal itu berubah. Nah itu bisa mempengaruhi semuanya, termasuk kulit. Aku kalau banyak kerjaan, kurang tidur, itu pasti ada dikit lah beruntusan itu mesti ada.
Oh, berarti kalau kita beruntusan lebih banyak duit dong? Amin. Amin. Oke, berarti kalau kita kadang lagi banyak beruntusan minta THR gitu ya. Oh iya. Oke, iya benar. Tapi sebenarnya kalau definisi kurang tidur untuk jerawat ya, kita nggak ngomong untuk nge-gym, beda lagi berapa jam. Kurang tidur definisi buat tim berjerawat berapa jam sih? Sebenarnya setiap orang punya kebutuhan beda-beda ya. Kita nggak bisa sih. Kalau untuk orang dewasa kan 6 sampai 8 jam. Oh, tetap sama ya kalau kayak nge-gym gitu Tetap aja sama ya. sih. Definisi kurang tidurnya. Oke. Kak, sebenarnya banyak banget pertanyaan, sumpah seru banget. Baik, Pak, aku just banyak pertanyaan, cuma daripada kita kekat nih, udah mau habis waktunya, tiba-tiba hilang kan, nggak ada conclusion-nya. Jadi intinya sebenarnya, tapi nanti hopefully mau lagi diundang-undang ya. Soalnya nih teman-teman pasti excited banget nih. Oh iya, jadi sebenarnya intinya ya kalau untuk jerawat tuh nggak ada ketok palu mati, gimana cara biar nggak ngilangin jerawatnya gimana, skincare-nya apa, nggak beruntusan, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Sebenarnya teori ada, cuma memang aplikasinya nanti disesuaikan dengan diri sendiri lagi. Ujung-ujungnya memang kata kuncinya introspeksi ya Kak ya. Kak boleh jelasin lagi tadi yang tiga macam apa skin type, skin condition, sama satu lagi tadi itu biar lebih paham nih teman-teman juga. Jadi ada yang namanya skin type. Skin type itu tipe kulit kita. Dia ada tipe kulit. Oily, normal, sama kering. Kemudian ada skin condition. Sebentar, potong dulu. Normal, oily, kering. Tapi kalau oily sama kering berarti bukan masalah kulit kan, tapi itu tipe kulit ya. Tipe kulit. Jadi kita dari teman-teman sudah lahir dengan kondisi kulit seperti itu. Iya, jadi itu bukan masalah ya sebenarnya ya. Ya, terputus. Ya, pokoknya jadi itu. Jadi teman-teman suka bilang, iya masalah kulitku ini bukan, tapi itu tipe kulit ya. Jangan sampai salah. Oke, lanjut. Yang kedua? Yang kedua itu adalah kondisi. Jadi kondisi kulit kita seperti apa? Apakah lagi aging, mengalami penuaan, atau lagi berjerawat, atau lagi sensitif. Jadi sensitif itu ada dua. Sensitif itu bisa karena kulit kita itu memang dari sononya sensitif. Yang kedua adalah kita membuat kulit kita menjadi sensitif. Sensitif, oke. Jadi salah siapa nih? Salah. Kayak kebanyakan di scrub kan, jadi tipis, jadi sensitif gitu ya? Nah, jadi seperti itu adalah skin condition. Karena itu terjadi karena ada beberapa faktor sehingga terjadi seperti itu. Kemudian ada lagi kulit yang apa lagi? Dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan. Jadi mungkin intake cairan kita kurang. Atau mungkin skincare kita membuat kulit kita menjadi terlalu kayak narik minyak gitu. Sehingga kayak tadi tuh loh, kayak apa namanya, facial wash yang kayak ketarik kering gitu, yang dulu kita bilang bahwa itu bersih, ya kan? Bisa membuat jadi dehidrasi gitu. Terus ada lagi skin concern. Skin concern concernnya itu kulit kita itu mau ngapain, mau kita apain. Jadi fokusnya skincare kita itu mau apa. Jadi jadi ketika kita sudah ngerti itu, maka kita milih skincare-nya jadi terarah. Jadi nggak ngacak gitu loh. Jadi kalau misalkan aku ditanya ini, Mas aku jerawatan, lah gitu kan ketiganya harus ada semua. Tipe kulitnya seperti apa, skin kondisinya kayak gimana, kemudian apa yang kamu mau perbaiki dulu. Karena kan nggak mungkin kita semuanya diperbaiki. Kamu mau muka kamu cantik dalam seminggu kan juga nggak bisa kan, harus satu-satu kan. Nah konsepnya itu yang harus masuk akal. Kamu mau jangan maruk-maruk gitu ya, jangan pengen keriputnya hilang, jerawat hilang, bopeng hilang, ini semua hilang, susah justru itu. Pakai susuk kalau nggak pakai skincare lagi. Aduh. Oke Kak, ini bener input banget, karena buat aku sendiri, aku tuh lebih kayak netizen sih sebenarnya. Aku juga pakai skincare tuh berdasarkan experience, ngelihat review, terus experience ke kulit sendiri. Sedangkan kalau dari Kak Danang ini ada banyak banget input, justru sebelum milih skincare, banyak banget hal-hal yang perlu kita concernin dulu ya Kak ya, sebelum milih skincare. Ya udah pokoknya intinya itu guys, semoga hopefully bisa ngejawab juga pertanyaan kalian tentang cara ngatasin jerawat dan beruntusan, dan juga bisa lebih introspeksi diri tentang apa penyebab jerawat kalian sebelum kalian decide buat pilih skincare yang mana gitu ya. Gitu. Thank you banget Kak. Thank you banget ilmunya. Ya, thank you banget ilmunya. So, kita ketemu nanti lain waktu lagi ya teman-teman. Bye. Bye Kak. Thank you Kak. Bye. Thank you semuanya.